Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lipus Kiananda dengan NIM 411911005 jurusan Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi Manajerial. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, dan Perceived Security terhadap niat menggunakan e-filing di Kota Batam, yang dibimbing oleh Ibu Wika Santi Putri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Wika yang telah membimbing saya sampai sejauh ini. Selanjutnya, di dalam artikel ini saya akan menjelaskan ada 6 poin, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan teori, yang ketiga pengembangan hipotesis, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk di pendahuluan, di sini pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia. Dalam website Menteri Keuangan Menku, yaitu Sri Mulyani, mengatakan bahwa nilai pendapatan pajak di Indonesia sudah semakin meningkat dibanding tahun 2021. Perhitungan dia adalah tahun 2002 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, maka dari itu Direktur Jenderal Pajak menciptakan sebuah aplikasi yang bernama e-filing atau electronic filing, yang dimana menganut sistem self-assessment system, yaitu di mana pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak harus mempelajari sendiri tata cara dan aturan dari penggunaan sistem e-filing ini. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi e-filing itu yang ada di artikel saya, yaitu adalah perceived ease of use, persepsi kemudahan penggunaan, yang kedua perceived kegunaan, yang ketiga adalah perceived security atau persepsi keamanan. Penelitian ini merupakan aplikasi dari penelitian TAHAR yang berjudul sama, perceived ease of use, perceived usefulness, dan perceived security terhadap niat menggunakan e-filing di Semarang. Selanjutnya itu ada tinjauan teori. Di tinjauan teori ini, yang pertama ada perceived of use atau kemudahan penggunaan, yaitu di mana seorang akan mempercayai bahwa menggunakan teknologi atau sistem tertentu akan memberikan kemudahan. Nah, saya menggunakan teori TAM. Teori TAM itu di mana di dalamnya adalah teknologi acceptance model, atau teori di mana seseorang itu menganggap bahwa salah satu model paling berpengaruh untuk menjelaskan perilaku adalah adopsi teknologi pengguna. Nah, di dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kemudahan dari penggunaan suatu aplikasi itu mempengaruhi untuk menggunakan teknologi tersebut kembali. Makanya teori TAM ini cocok untuk perceived ease of use. Yang kedua ada perceived usefulness atau persepsi kegunaan dari aplikasi tersebut. Itu sejauh mana seorang percaya bahwa sistem tertentu akan mampu digunakan dan menggunakan penggunaannya. Saya menggunakan teori TAM sama, karena di TAM itu ada dua teori yang digunakan, itu penggunaan teknologi, lalu ada kegunaan dari suatu teknologi. Karena ini aplikasi termasuk sebuah teknologi, otomatis kan kita ingin mengukur perilaku dari orang itu untuk menggunakan teknologi tersebut. Maka TAM ini adalah teori yang paling cocok karena menjelaskan pengaruh perilaku dari aplikasi teknologi di penggunaan. Lalu ada perceived security, yaitu sistem informasi dapat dikatakan baik keamanannya jika dapat diandalkan. Terus datanya itu disimpan oleh suatu sistem informasi tertentu dari penelitian Desmayanti tahun 2012. Lalu ada persepsi keamanan juga dari Wahyuni tahun 2015 bahwa keamanan itu mempengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya itu ada pengembangan hipotesis. Di pengembangan hipotesis ini itu ada persepsi kemudahan, itu berpengaruh positif terhadap intention of use atau penggunaan e-filingnya. Nah, sama juga persepsi usefulness atau kegunaan, itu berpengaruh positif terhadap intention of use e-filing atau penggunaan dari e-filing ini.
Yang terakhir ada variabel X3, itu perceived security atau persepsi keamanan yang berpengaruh positif terhadap intention of use e-filing atau penggunaan dari e-filing. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis yang saya gunakan adalah jenis data primer dan menggunakan metode kuantitatif. Lalu untuk populasinya ada sampel berjumlah 100 responden. Lalu instrumen penelitiannya itu saya ambil dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner untuk seluruh wajib pajak yang ada di Kota Batam. Nah, Pak, lalu penelitian ini menggunakan metode skala Likert dengan 5 poin Sugiono tahun 2017. Lalu untuk kriteria responden yang tersendiri itu adalah masyarakat Kota Batam yang pastinya, lalu itu dan yang paling penting yaitu sudah pernah menggunakan sistem filing. Kalau tidak pernah, otomatis tidak ada penelitian ini. Selanjutnya itu ada pembahasan. Nah, untuk karakter responden yang saya pilih yaitu bertempat tinggal di Kota Batam, lalu sudah pernah mengisi filing. Untuk pekerjaannya saya ada swasta, PNS, dan lain-lain. Kalau di penelitian sebelumnya itu fokusnya hanya di PNS atau pegawai negeri sipil. Kalau saya itu menyeluruh bisa karyawan swasta, PNS, atau buruh, ataupun wirausaha. Lalu untuk jenis kelaminnya itu bebas, laki-laki dan perempuan, yang jelas bukan anak-anak. Lalu ada yang ketiga adalah jumlah sampelnya adalah dengan presentasi yang ada yaitu Kota Batam frekuensi 100 orang atau 100%, yang sudah menggunakan 100%, karyawan swasta itu ada 50%, dan PNS ada 8%, dan lainnya adalah 40%. Selanjutnya ada uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, untuk uji validitas itu bahwa dikatakan nilai apabila nilai R hitung setiap indikator lebih besar dibanding R tabel atau 0,196, yang artinya setiap indikator valid. Nah, bisa kita cek di perceived of use dan perceived usefulness serta keamanan itu bisa dilihat bahwa angkanya itu melebihi dari 0,196, yaitu rata-rata 0,8 ke atas dan tidak ada yang di bawah dari 0,196, yang bisa dikatakan bahwa kuesioner yang setelah saya sebar itu valid datanya. Nah, untuk uji reliabilitas sama. Apabila nilai cross alpha-nya pada kesusahan variabel itu lebih tinggi daripada 0,7. Nah, bisa dilihat bahwa cross alpha dari punya saya itu 0,979, itu lebih besar dibanding 0,7. Maka instrumen penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini adalah reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya itu ada uji asumsi. Lalu di uji asumsi ini ada uji normalitas, multikoronalitas, dan uji heterodoxitas. Saya nggak perlu menjelaskan apa itu normalitas, atau apa itu normalitas, atau asumsi klasik, atau multikoronalitas, atau heterodoxitas. Karena sini saya akan menjelaskan hasilnya. Yang pertama dengan normalitas, yaitu apabila hasil asim signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka data ini sudah berdistribusi normal. Nah, di punya saya itu adalah 0,200. Maka lebih tinggi daripada 0,05. Yang mengartikan bahwa uji normalitas saya atau data yang sudah tersebar itu berdistribusi normal. Nah, untuk uji multikonalitas bisa dikatakan jika nilai toleransi lebih besar 0,1 dan nilai F lebih kecil daripada 10. Maka artinya masing-masing variabel memiliki persyaratan. Nah, bisa dilihat punya saya semua itu lebih dari 0,1 dan V-nya kurang dari 10. Yang mengartikan bahwa data saya tidak terjadi multikolonerialitas. Nah, untuk uji heterokedasitas, apabila nilai sig one tel itu lebih besar daripada 0,5, sehingga variabel yang dituju tidak terjadi gejalanya heterokedasitas. Bisa dilihat data saya bahwa nilai signifikannya itu
lebih besar dibanding 0,05. Ada 0,74, ada 0,260, dan ada 0,168. Artinya, data saya ini tidak terjadinya heterokedasitas. Selanjutnya, itu ada uji regresi berganda. Nah, di sini saya menggunakan tadi regresi berganda dan hasil uji T. Sama aja dengan hasilnya di sini, yaitu nilai T hitungnya adalah 1,985 dan nilai signifikannya itu 0,05. Keseluruhan hipotesis yang saya buat itu semua mendukung atau berpengaruh positif, eh, berpengaruh signifikan terhadap intensitas pembunuh. Yang pertama kayak persist of use, bisa kita lihat di nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa nilainya ini lebih besar, maka persist of use itu berpengaruh positif terhadap niat menggunakan e-filing. Begitu juga usefulness dan begitu juga security. Maaf, salah, nilai kurang dari 0,05. Mau saya 0,05, persist of use-nya itu adalah 0,35, yang artinya lebih kurang dari 0,05, persist of use-nya 0,0, yang artinya sama lebih kurang dari 0,05, serta persist of security-nya 0,00, yang artinya itu lebih kecil dibanding 0,5. Yang dimana artinya hasil olahan saya ini berpengaruh positif untuk keseluruhan hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis safe of use berpengaruh terhadap intentional intense intense of use e-filing. Yang kedua, usefulness terhadap intention of use filing serta security. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, yang saya bilang tadi, X1 berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan e-filing, X2 berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan e-filing, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap menggunakan e-filing. Terakhir itu ada pengembangan atau saran pengembangan, yaitu di mana saya memberi pemisahan bahwa pengembang aplikasi e-filing diharapkan mampu meningkatkan kemudahan kepada pengguna dengan menambahkan fitur yang lebih up-to-date, agar kegunaan yang dirasakan oleh pengguna e-filing bisa dirasakan. Peningkatan keamanan juga menjadi hal yang penting agar pengguna merasa aman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.